Opium, sejenis tanaman obat-obatan yang memiliki banyak manfaat sekaligus membahayakan. Bunga opium memiliki tangkai panjang dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga ini menjulang ke atas dengan tinggi sekitar 1 meter saja. Tanaman ini memiliki banyak sekali jenis dan spesies. Ada sekitar 70 spesies dan ratusan jenis opium. Dan juga, tanaman ini tidak bisa ditanam di berbagai tempat. Hal itu dikarenakan adanya aturan yang berlaku untuk beberapa negara. Namun, Afghanistan, negara penghasil opium tertinggi di dunia, menjadi negara yang bisa memasok kebutuhan opium bagi banyak negara di seluruh dunia. Lebih dari 80% opium global berasal dari Afghanistan. Bayangkan, jika negara dengan luasan yang hampir tidak lebih dari luas Kalimantan saja mampu memasok opium dunia, itu artinya hampir seluruh area di Afghanistan adalah lahan pertanian opium. Dengan kemampuan produksi sebesar itu, pemerintah mendapatkan pajak 10% dari para petani opium. Dan itu bukanlah nilai uang yang sedikit. Perkiraan tahunan yang didapat dari ekonomi opium ini bisa mencapai sekitar 100 sampai 400 juta US dollar. Kalau dikurskan dalam nominal Rp10.000 per dolar, nilainya sekitar 1.000 sampai 4.000 triliun rupiah. Bunga cantik ini akan tumbuh dan menjadi buah opium. Buahnya memiliki ukuran sebesar bola pingpong. Saat sudah cukup umur, buah ini kemudian akan disadap oleh para petani opium dan ditunggu keluar getahnya. Getah-getah tersebut dibiarkan keluar sampai mereka mengering dan kemudian dikumpulkan dan dipasarkan sebagai opium mentah. Pada tahun 1753, seorang ahli botani dari Swedia, Carl Linnaeus, menggunakan bahasa Latin yang memiliki arti sleep bringing untuk mengkategorikan salah satu jenis opium dengan nama Papaver somniferum. Jenis opium ini seringkali dikenal sebagai opium poppy. Dengan adanya penamaan ini, kita semua jadi tahu bahwa tidak semua opium memiliki zat adiktif, meskipun mereka semua mengandung racun. Opium pernah digunakan sebagai obat tradisional, obat-obatan modern, dan juga menjadi obat candu. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, orang Sumeria adalah orang pertama yang membudidayakan opium poppy di Timur Tengah. Mereka menyebutnya sebagai joy plants, yang artinya adalah tanaman kebahagiaan. Beberapa dari mereka juga menanam opium poppy ini digunakan sebagai painkillers atau pereda rasa sakit. Namun, belum ada yang benar-benar tahu kapan dan di manakah pertama kali ditemukan opium poppy ini. Bukti penemuan opium sebagai narkotika ditemukan pada situs pemakaman Neolitikum di Barcelona yang memiliki umur sekitar lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Ilmuwan menemukan bibit dari bunga opium di gigi tengkorak manusia yang masih tersisa. Dari tahun ke tahun, opium mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hippocrates, seorang ilmuwan asal Yunani yang dianggap sebagai the father of Western medicine, sudah mengenal opium sebagai bahan alami narkotika dan obat-obatan. Kemudian Muhammad Ibn Zakaria Al-Razi, seorang dokter muslim terkenal, juga menggunakan opium sebagai obat bius. Beberapa peneliti juga percaya bahwa Alexander the Great mengenalkan opium poppy ke India sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Sangat memungkinkan juga bahwa orang Arab mengenalkan opium poppy pada abad ke-7 Masehi selama menaklukkan wilayah Spanyol sampai di India Utara. Antara tahun 618 dan 907, orang Arab yang pada zaman dahulu dikenal sebagai orang yang suka berdagang, memperkenalkan opium poppy ke Cina pada masa dinasti Tang. Kemudian,
Opium poppy menyebar melalui jalur sutra yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Di Cina, opium seringkali digunakan untuk pengobatan. Semakin berkembangnya ilmu pengobatan Cina, opium diolah menjadi kapsul dan memiliki beberapa rasa seperti masam, netral, dan pahit. Tembakau dan rokok datang ke Cina pada tahun 1600-an. Dan budaya merokok inilah yang kemudian menjadi awal mula opium menuju ke praktek penyalahgunaan. Opium mulai dicoba-coba dengan mencampurkannya dengan tembakau dan dihisap layaknya rokok, yang akhirnya menimbulkan efek candu bagi penggunanya. Sampai akhirnya pada tahun 1729, masyarakat Cina mulai terkena serangan opium dan sampai akhirnya dinasti Qing mengeluarkan aturan tentang penggunaan opium yang hanya boleh untuk keperluan pengobatan. Sekitar 70 tahun kemudian, Cina benar-benar melarang menanam atau impor opium sepenuhnya. Meskipun ada aturan seperti itu, pada tahun 1800-an, sekitar 10 juta orang Cina sudah menghisap rokok opium, dan 2 jutanya sudah benar-benar kecanduan. Karena aturan yang sudah dimunculkan Cina dan pemasok opium yang harus menjual barang mereka, terjadilah Perang Opium pertama pada tahun 1839. Inggris sebagai pemasok opium terbesar ke Cina, yang kala itu mencapai 2.250 ton setiap tahun, harus dibantu oleh penyelundup dari Cina yang menjalankan bisnis opium. Pemerintah Cina tidak tinggal diam dengan adanya epidemik opium ini, dan menyerang langsung dari sumbernya. Sekitar 1.300 ton opium yang datang dari Inggris ditenggelamkan oleh pemerintahan Cina kala itu. Dan itulah penyebab terjadinya Perang Opium. Perang ini berakhir pada tahun 1842 dengan melahirkan Perjanjian Nanking atau The Treaty of Nanking, di mana isi perjanjian tersebut membiarkan Inggris mengontrol Hong Kong. Jelas, hal itu menimbulkan gesekan di dalam pemerintahan Inggris dan Cina sendiri. Inggris kemudian menginvasi Cina untuk yang kedua kalinya pada tahun 1856. Kali ini, Inggris bekerja sama dengan Prancis. Adanya pengaruh penjajahan ini sebagai penanda akhir dari sistem dinasti di Cina. Dari tahun ke tahun, opium menyebar hampir ke seluruh negara di Asia, mulai dari Jepang, Filipina, dan beberapa negara Asia lainnya. Dan semua negara sudah mulai memahami akan bahayanya opium bagi mereka yang salah dalam menggunakannya. Yang akhirnya, banyak negara yang secara tegas membuat aturan tentang penggunaan opium. Afghanistan, negara yang sudah diambil kekuasaannya oleh Taliban. Perdagangan opium menjadi daya tarik yang menggiurkan bagi masyarakat Afghanistan. Dengan harga mencapai 102 US dollar per kilogram, opium sangat sulit untuk ditinggalkan oleh mereka yang membutuhkan uang.